Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk anak-anakku kelas 12 IPS ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi, di mana kita minggu lalu sudah membahas tentang akuntansi sebagai sistem informasi ya. Nah, di sini kita akan membahas persamaan dasar akuntansi itu sendiri. Nah, konsep dasarnya ya. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Nah, di sini nanti kalian diharapkan mampu menjelaskan konsep persamaan dasar akuntansi secara tepat, kemudian kalian mampu mengidentifikasi akun-akun dalam persamaan dasar akuntansi dengan benar. Nah, kemudian yang ketiga, setelah membaca materi dan nanti ada tanya jawab kita, kalian mampu mempraktikkan pencatatan persamaan dasar akuntansi dengan benar. Nah, ini konsep dasarnya atau peta konsepnya ya. Persamaan dasar akuntansi di sini nanti mencakup tentang konsep persamaan dasar akuntansi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk konsep persamaan dasar akuntansi ini sendiri terdiri atas yang pertama prinsip persamaan akuntansi, kemudian dia pengelompokan akun ya. Nah, untuk prinsip dasar akuntansi ini sendiri nanti dirumuskan dengan rumus seperti yang Ibu sudah jelaskan, Ibu singgung sedikit gitu ya kemarin, yaitu harta sama dengan utang plus modal. Nah, berarti di sini ada aktiva ya, di sini adalah pasifanya. Pasifanya ini termasuk utang dan modal. Jadi harta itu harus sama dengan utang plus modal. Jadi harus seimbang ya. Harta sama dengan utang plus modal. Jadi misalkan hartanya 500, kemudian utangnya 300, berarti modalnya adalah 200. Total utang dan modal ini sama dengan harta sebesar 500 tadi. Nanti lebih jelasnya kita bahas di bawah ya. Kemudian yang kedua, yang ini tadi ya, tentang pengelompokan akun. Pengelompokan akun ini sendiri terdiri atas yang pertama ada akun real dan akun nominal. Nah, itu apa akun realnya, kemudian akun nominalnya nanti akan kita bahas. Kemudian ditandai dengan kode akunnya ya. Di sini ya ada kode akunnya, nomornya. Nah, itu tentang konsep dasar konsep persamaan dasar akuntansi. Nah, kemudian yang kedua, pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Di sini mencakup transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Jadi setiap ada transaksi dalam satu hari, misalkan ya, baik itu ada satu atau dua transaksi atau bahkan lebih, itu dicatat dalam persamaan dasar akuntansi ini sesuai dengan persamaannya ya. Nah, kemudian dia akan menghasilkan setelah semuanya dicatat, kemudian nanti dihitung ya, dia akan menghasilkan sebuah laporan keuangan sederhana. Nah, ini tergantung nanti perusahaan yang akan kita catat gitu ya, kita gunakan ini perusahaannya bagaimana. Nah, jadi sebagai laporan keuangan sederhana berarti nanti ada beberapa laporan yang mencakup keseluruhan dari transaksi yang setelah kita lakukan. Baik. Nah, selanjutnya ini ya. Sebelumnya bisa kalian lihat, nah, baik itu siklus akuntansi jasa maupun perusahaan dagang, semuanya ini dimulai dari persamaan dasar akuntansinya. Jadi kita lihat nanti konsep persamaan dasar akuntansi ini sendiri pada bab 2 ini ya. Nah, di sini tahukah Anda bagaimana proses pencatatan pada persamaan akuntansi? Nah, jadi pada persamaan akuntansi di sini Anda nanti atau kalian nanti akan menemukan dua sisi dalam posisi seimbang ya. Dua sisi dalam posisi seimbang. Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, berarti ada sisi debit dan sisi kreditnya. Jadi kedua sisi ini harus seimbang, baik itu harta maupun utang plus modalnya. Nah, kita kenal di sini, kalian harus mengenal terlebih dahulu persamaan dasar akuntansi. Nah, prinsip dari persamaan dasar akuntansi ini adalah prinsip keseimbangan ya anak-anak, antara harta atau aset dengan utang atau liabilitas dan modal atau ekuitas. Jadi dalam persamaan dasar akuntansi ini bisa dirumuskan dalam bentuk rumus seperti di bawah ini. Nah, harta sama dengan utang atau harta sama dengan modal pemilik perusahaan. Jadi harta ini
adalah hutang, kita memiliki hutang juga, kemudian ada modalnya. Nah, kemudian modal yang digunakan pengelola perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha ini tidak hanya berasal dari pemilik tadi ya. Jadi kita bisa rumuskan dalam bentuk rumus persamaan dasar akuntansinya adalah harta sama dengan utang plus modal. Jadi hutang ditambah modal adalah harta. Nah, itu ya konsep persamaan dasar akuntansi kita. Nah, setelah kita mengetahui konsep dasarnya, selanjutnya kita akan memperoleh laporan keuangan ini ya. Laporan keuangan ini sendiri dengan persamaan dasar akuntansi ini sendiri dapat digunakan sebagai informasi akuntansi untuk menilai sebuah perusahaan. Nah, seperti minggu lalu yang sudah kita bahas bersama tentang informasi akuntansi sebagai sistem informasi ini sendiri dapat digunakan, salah satunya yaitu laporan keuangan. Dari laporan keuangan ini menjadi informasi yang dapat digunakan untuk para baik itu pemilik, baik itu misalkan orang yang berada di luar gitu ya, yang memang berkepentingan untuk memperoleh informasi dari sebuah perusahaan ya, yaitu melalui laporan keuangan ini sendiri. Nah, laporan keuangan ini juga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau di dalam perusahaan dia bisa menjadi alat atau yang dapat digunakan atau dasarnya sebagai pengambilan keputusan. Apakah dia mengalami keuntungan atau kerugian atau misalkan pembengkakan biaya gitu ya, itu bisa ditelusuri kemudian sebagai dasar untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, di sini ada beberapa informasi yang dapat dilakukan untuk bekal kalian sebagai pengetahuannya dalam persamaan dasar akuntansi ini, bisa kalian lihat nantinya. Nah, di sini Anda dituntut ya, kalian dituntut bersikap teliti dan cermat dalam pencatatan transaksi agar tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan. Nah, misalkan kesalahan ada pencatatan dalam awal bulan, otomatis dia akan mempengaruhi di dalam laporan keuangannya. Nah, jadi memang harus teliti dan cermat gitu di dalam mencatat sebuah transaksi. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian bisa kalian lihat ini pengelompokan akunnya. Setelah kalian melihat persamaan dasar akuntansi, di sini kita lihat pengelompokan dasar akunnya ini sendiri. Nah, makin besar sebuah perusahaan ini ya, makin kompleks transaksi keuangannya. Jadi kita lihat baik itu perusahaan yang kecil maupun yang besar, dengan adanya pencatatan ini akan memudahkan sebuah perusahaan tersebut di dalam pengambilan keputusan. Nah, bisa kita lihat di sini yang pertama tadi ada akun real. Nah, pengelompokan akun ini pada tahap awalnya berdasarkan sifatnya ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama yaitu akun real dan akun nominal. Nah, pengelompokan akun berdasarkan posisi keuangannya di sini ada akun harta atau aset, akun hutang atau liabilitas, dan akun modal atau ekuitas. Nah, kemudian di sini ada penghasilan atau pendapatan dan biaya. Nah, yang pertama ada akun real. Nah, akun real ini apa-apa saja di sini dibagi menjadi tiga ya, yaitu akun harta atau aset, kemudian akun hutang atau kewajiban, dan akun modal. Akun real berarti sesuatu yang tercatat di dalam neraca, kelihatan gitu ya, yang tercatat di dalam neracanya. Nah, akun harta di sini. Nah, harta ini sendiri dibagi menjadi beberapa bagian ya. Ada harta tetap. Nah, di sini harta tetap berarti harta ini merupakan harta berwujud yang digunakan dalam operasional perusahaan dan memiliki nilai ekonomis lebih dari 1 tahun ya. Berarti kalau harta tetap itu nilai ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Seperti contohnya gedung, peralatan, mesin produksi, kendaraan gitu ya. Ini merupakan harta-harta yang kepemilikannya, nilai ekonomisnya di sini lebih dari 1 tahun. Misalkan gedung gitu ya,
Gedung ini bisa digunakan lebih dari 1 tahun, kemudian peralatan, mesin, dan kendaraan. Nah, itu kalau harta tetap. Kemudian yang kedua ada namanya harta lancar. Dan ke bawah kita turunkan. Harta lancar merupakan harta yang memiliki nilai ekonomis kurang dari 1 tahun. Kalau harta tetap tadi berarti lebih dari 1 tahun, sedangkan harta lancar ini kurang dari 1 tahun. Nah, dia di sini contohnya seperti kas, akun kas ya, akun kas, perlengkapan, piutang, dan beban dibayar di muka. Nah, ini merupakan harta-harta lancar yang memang kepemilikannya atau nilai ekonomisnya ini biasanya kurang dari 1 tahun. Nah, kemudian yang ketiga, harta tidak berwujud. Namanya harta tidak berwujud berarti dia tidak dapat dilihat secara kasat mata, tetapi memiliki nilai ekonomis juga ya, sama seperti yang lainnya. Nah, contohnya di sini adalah hak paten, hak cipta, franchise, goodwill ya, atau nama baik di perusahaan tersebut, dan hak mereknya. Nah, kemudian yang keempat, harta ini ada namanya investasi jangka panjang. Namanya investasi jangka panjang berarti harta yang diinvestasikan dalam jangka waktu yang panjang gitu ya, lebih dari 1 tahun. Nah, di sini di mana investasi ini bertujuan memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang ya, atau untuk menguasai perusahaan lain. Jadi dia lebih kepada jangka panjang gitu ya, investasi yang memang untuk melebarkan sayap perusahaan tersebut, lebih cenderung ke situ gitu ya. Contohnya di sini surat berharga ya, surat-surat berharga seperti misalkan surat-surat berharga lainnya seperti obligasi juga, saham, kemudian surat berharga pasar uang, dan sertifikat deposito. Nah, itu untuk akun real hartanya ya. Kemudian ada akun utang atau liabilitasnya atau kewajibannya ya. Di sini bisa kita lihat ada beberapa. Yang pertama, hutang itu ada hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Berarti kalau hutang jangka pendek ini kewajiban membayarnya perusahaan kita gitu ya, perusahaan kita dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, ini nanti bisa kalian baca. Kemudian kalau utang jangka panjang berarti keperuntukannya ini perusahaan itu harus membayar dalam jangka waktu yang lebih panjang, lebih dari 1 tahun ya. Ada hutang bank, hutang hipotek, hutang obligasi. Nah, itu untuk utang banknya. Ini ada utang lain-lain, berarti utang yang tidak termasuk hutang lancar ataupun hutang jangka panjangnya. Misalnya hutang kepada direksi dan pemegang saham. Nah, itu tidak masuk ya dalam hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek. Nah, kemudian yang ketiga, akun real yang ketiga yaitu akun modal atau ekuitas. Modal sendiri merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau aktiva perusahaan ya. Sebagai contoh di sini, misalkan Pak Ardi akan membuka usaha laundry dengan modal 15 juta rupiah. Nah, jadi modal 15 juta rupiah ini atau uang yang dimiliki perusahaan, bukan perusahaan ya, hak pemilik perusahaan ini sendiri itu dijadikan modal. Nah, contoh tersebut menunjukkan modal merupakan kekayaan pemilik dalam suatu usaha. Nah, sementara itu nanti selain ada modal, ini biasanya ada pengurangnya gitu ya, atau prive ini adalah pengambilan modal atau biasanya pengambilan pribadi gitu ya oleh modal perusahaan oleh pemilik untuk keperluan pribadi. Nah, akun prive ini akan mengurangi modal tadi. Nah, itu penjelasan tentang akun realnya. Kemudian yang kedua ada akun nominal. Di sini ada akun pendapatan. Nah, berarti pendapatan itu merupakan hasil yang diperoleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Jadi nanti pendapatan ini sendiri dapat digolongkan menjadi pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Nah, itu biasanya terlihat nanti ya dalam transaksi. Nah, di sini bisa dilihat ada contohnya pendapatan di luar usaha, pendapatan usaha ya. Berarti pendapatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Misalkan dia usahanya bergerak di bidang misalkan pakaian gitu ya. Jadi
pendapatan yang dia peroleh yang berhubungan dengan kegiatan usahanya, masalah pakaian atau tekstil misalnya. Nah, kemudian pendapatan di luar usaha, berarti pendapatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya, seperti misalkan perusahaan itu sendiri menyewakan gedung untuk kegiatan usaha pihak lain. Jadi perusahaan ini memiliki gedung lainnya gitu. Jadi bisa dipinjamkan, bukan dipinjamkan ya, disewakan. Nah, disewakan kepada pihak lain. Nah, dengan adanya sewa ini sendiri, berarti ada pendapatan yang diperoleh perusahaan yang bukan dari proses produksi tadi. Nah, ini yang pendapatan sewa dan pendapatan bunga contohnya. Kemudian yang kedua ada akun beban. Nah, akun beban ini sendiri merupakan biaya ya yang dikeluarkan perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Nah, jadi beban ini dibagi menjadi dua juga. Ada beban usaha operasional ya, dan beban di luar usaha atau non operasional. Nah, contohnya di sini untuk beban usaha sendiri dikeluarkan perusahaan berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan. Misalkan tadi bergerak di bidang tekstil, berarti biaya-biaya yang dikeluarkan, misalkan biaya pakaian itu sendiri gitu ya, biaya pemotongan atau biaya misalkan pembuatan kain itu. Nah, itu biaya-biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan kegiatan utamanya. Nah, kalau beban di luar usaha berarti biaya yang dikeluarkan perusahaan di luar kegiatan utama perusahaan. Nah, di sini ya. Nanti coba kalian cari apa saja sih beban yang termasuk beban usaha atau beban di luar usaha ya. Nah, ini bisa kalian cari di internet, dari buku gitu ya, atau nanti berdiskusi bersama teman. Nah, itu nanti silahkan kalian tuliskan informasi tersebut pada buku catatan ya, buku catatan kalian. Kemudian nanti komunikasikan kepada teman-temannya atau pada guru secara langsung gitu. Jadi nanti benar gak sih Bu ini merupakan beban yang ada di luar usaha gitu. Nah, ini ada beberapa sekilas info. Nah, aktiva sama dengan ekuitas tadi ya, ekuitas pemegang saham. Nah, ini untuk yang ketiga ada namanya kode akun. Nah, kode akun ini adalah penomoran akunnya ya secara berurutan. Ya, ada kode nomeralnya, kode berurutan. Misalnya nomor 1 atau 100. Nanti biasanya untuk akun aktiva gitu ya, aktiva lancarnya misalkan kas, misalkan nilainya akunnya 100 atau 101 gitu, nanti dikelompokkan. Kemudian kode kelompoknya. Nah, ini kemudian kode bloknya. Nah, ini nanti bisa sambil kalian pelajari itu kode-kodenya. Nah, ini contohnya ya. Misalkan harta lancar tadi ya, ada harta tetap dan harta lancar. Nah, harta lancar dulu. Harta lancar ini misalkan seperti kas, piutang usaha. Nah, misalkan kasnya nomor 100 nomor akunnya. Kemudian piutang usaha 101. Kemudian nanti misalkan di bawahnya lagi ada harta lancarnya lagi, misalkan perlengkapan usaha 102 gitu ya. Atau misalkan ini harta tidak lancar, ada peralatan 110, mesin 111, kemudian misalkan nanti gedung 112. Nah, itu bisa. Nah, ini untuk harta tidak lancar atau tetap ini nanti biasanya nanti ada akumulasinya, ada akumulasi dari peralatan itu sendiri, dari mesin itu sendiri. Nah, kemudian untuk nomor akun hutang jangka pendek, kalau hutang berarti dia kodenya 2 gitu ya. Kemudian 200, ini 201. Hutang usaha berarti kalau jangka pendek untuk usahanya 200 201. Kemudian nanti bisa ada hutang jangka panjangnya, misalkan hutang misalkan obligasi gitu ya. Nanti ada di sini misalkan. Tergantung perusahaan itu bagaimana bergerak di bidang apa, apakah sudah perusahaan besar atau masih kecil. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada modal. Nah, modal ini cuma ada 2 gitu ya, ada modal itu sendiri, kemudian nanti priva atau pengambilan pribadi. Kemudian yang pendapatan, nah, ini ada pendapatan jasa dengan kode 400. Nah, kalau modal tadi 300-an gitu ya.
pendapatan 400. Kemudian beban operasional ini kodenya 500-an, 5 gitu ya, kepala 5. Beban gaji, beban listrik, beban sewa, banyak beban-bebannya. Nah, itu untuk perusahaan jasa. Nah, untuk perusahaan dagang, nah dia lebih panjang lagi. Bedanya nanti di sini kalau seumpamanya ini tadi ya, dari harta lancar sampai dengan modal. Nah, ini kurang lebih sama dengan jasa. Nah, kalau di perusahaan dagang dia kode 400 ini, kalau di perusahaan jasa tadi adalah pendapatan jasa. Nah, kalau di perusahaan dagang dia penjualan 400, ada penjualan, ada retur penjualan. Berarti retur, namanya retur berarti pengembalian dari penjualan itu sendiri. Kemudian ada potongan penjualan, biaya angkut penjualan gitu ya, nanti ada. Nah, kemudian harga pokok penjualan di sini kodenya 505 ya. Kalau di sana di perusahaan jasa tadi sendiri 500 itu sudah masuk kode 5 ya. Itu masuk ke beban. Namun kalau perusahaan dagang dia masih masuk kode nih untuk menghitung harga pokok penjualan. Ada pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, nanti ada biaya angkut pembelian. Nah, itu masuk untuk kode 500-an ya. Nah, untuk bebannya sendiri dia masuk ke dalam kode 600-an. Ada beban gaji, beban penyusutan, beban sewa, beban listrik misalnya. Nah, itu masuk kode 600-an, tinggal diurutkan nanti 600, 601, 602 gitu. Kemudian yang ketujuh ini ada pendapatan lain-lain. Nah, kalau di perusahaan dagang ini ada pendapatan bunga. Nah, ini kodenya 700. Nah, itu ya untuk pengelompokan kode akunnya. Nah, sampai di sini yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami. Nanti kalau misalkan ada hal-hal yang tidak dipahami atau ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan ya langsung ke Ibu. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Nah, di masa pandemi seperti ini tolong tetap ikuti protokol kesehatan ya, 3M, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan jangan lupa mencuci tangan di air yang mengalir ya. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.